Nah, saudara-saudara, ada sebuah kisah dari sebuah kesaksian dari seorang sahabat saya. Waktu dulu, saya memiliki seorang sahabat yang pacaran dengan orang yang berbeda iman dengan dirinya sendiri. Sahabat saya ini kami sama-sama orang Kristen. Dan kami sama-sama pemuda dalam sebuah gereja. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat saya ini selalu bercerita kepada saya betapa baiknya pasangannya. Betapa luar biasa lah pasangannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lambat laut mereka menjalin hubungan yang begitu mesra. Dan meskipun mereka berbeda agama, berbeda keyakinan, mereka terus menjalin kasih. Dan sahabat saya ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu luar biasa menyaksikan kepada saya betapa eratnya hubungan yang mereka bangun. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka menghadapi berbagai tantangan, badai dalam hubungan mereka, akhirnya mereka mendapatkan kesalahpahaman di antara mereka karena tidak satu dengan keyakinan. Lalu ketika itu saudara-saudara, tibalah waktunya mereka berbicara tentang masalah agama. Dan pada akhirnya saudara-saudara, mereka menjadikan itu perdebatan. Hingga sampai pada akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka memutuskan untuk tidak lagi menjalin hubungan itu dengan baik. Nah, saudara, saya melihat bahwa dari awal mereka membangun dengan baik, tetapi diakhiri oleh karena perbedaan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, yang ingin saya sampaikan kepada kita pada saat ini adalah janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Jadi pemuda-pemuda di luar sana, dimanapun saudara, ingat bahwa janganlah kamu mencari pasangan yang tidak seiman atau seimbang. Kenapa saudara? Kenapa saya mengatakan hal demikian? Dikarenakan kalau kita berpacaran dengan orang yang tidak seiman, khususnya kita sebagai laki-laki, saudara-saudara, karena kita begitu jatuh cinta, begitu sayang kepada pasangan kita, akhirnya kita merelakan iman kita demi mempertahankan pasangan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa kalau pasanganmu seimbang dengan dirimu sendiri, maka saudara, orang yang berpasangan dengan kita itu akan membangun rohani kita, akan membawa kita kepada keyakinan kita lebih bertumbuh di dalam iman kita itu sendiri. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berpacaran dengan orang yang tidak seiman dengan kita, maka tentunya ini menjadi sebuah konflik yang akan terus akan muncul di dalam permukaan dalam sebuah hubungan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, awalnya romantis. Awalnya manis. Aku mau mengikut engkau. Aku mau pengen punya keyakinan seperti engkau. Maka di situ saudara kita melihat bahwa hubungan yang dibangun bukan berdasarkan karena seimbang atau karena seiman, maka sangat mudah rapuh, sangat mudah jatuh, dan sangat mudah bubar, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam 2 Korintus 6 ayat 14-15 dikatakan di situ, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini jelas dikatakan oleh firman Tuhan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Yang dimaksud di sini bahwa kita mencari pasangan kita itu harus yang seiman, yang seimbang, yang bisa membangun kerohanian kita, sehingga saudara, ketika kita mendapatkan pasangan yang seimbang ini, yang sama-sama cinta Tuhan, yang sama-sama melayani, yang sama-sama rajin ke gereja. Ingat saudara bahwa orang yang rajin ke gereja ini bukan hanya sebagai rutinitas, tapi saya yakin dan percaya bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus Yesus. Jadi satu hal yang luar biasa, ketika kita rajin mendengar firman Tuhan itu, membuat iman kita itu semakin bertumbuh, dan kita semakin dewasa di dalam kerohanian kita itu sendiri, saudara-saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pasangan kita sama-sama seiman, maka saudara, kita sama-sama takut akan Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, konflik di antara keluarga kita, maka kita menghadapinya dengan penuh
kesabaran, dan takut akan Tuhan. Berdasarkan kita akan mendapatkan hikmat-hikmat dari Tuhan. Jadi pasangan kita laki-laki, seorang laki-laki akan menjadi imam yang baik bagi istrinya. Ketika istrinya marah, maka dia akan menjadi air. Ketika suaminya marah, maka istri harus menjadi air. Bagaimana saudara-saudara yang dikasihi Tuhan menjadi pasangan yang seimbang jikalau kita tidak seiman? Karena beda pemahaman, beda pola pikir, beda cara berpikir, dan beda cara ia memiliki keyakinan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi kita sebagai laki-laki emosional, kita selalu berpikir secara logika. Tetapi perempuan, dia egois. Dia marah dengan memakai perasaannya sendiri tanpa tahu perasaan orang lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka dikatakan di firman Tuhan ini dikatakan, jelas katakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Bagaimana kebenaran itu bersatu dengan kedurhakaan? Bagaimana dosa itu bersatu dengan kekudusan? Ya. Bagaimana gelap itu bersatu dalam terang? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat, terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Karena ketika terang datang kepada kegelapan, dia akan menghilangkan kegelapan dan menjadi terang. Jadi saudara, bagaimana kita bisa menjadi terang di dalam kehidupan kita jika kita tidak seiman, tidak seia sekata? Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, carilah pasangan yang seiman dan seimbang. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jelas dikatakan oleh firman Tuhan, atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Maka terang tidak akan pernah bisa bersatu dengan kegelapan. Maka putih tidak akan bersatu dengan hitam. Jadi saudara, sama dengan kita. Bukan berarti saudara yang dikasihi Tuhan kita sudah putih. Tetapi ingat bahwa orang yang beriman kepada Tuhan itu saudara, dia penuh keyakinan akan pemeliharaan Tuhan, akan penyertaan Tuhan, akan kasih karunia Tuhan. Kita hidup sampai hari ini, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Jadi saudara, jelas dikatakan di ayat 15. Persamaan apakah yang dapat antara Kristus dan Belial? Belial ini kan Baal. Ya. Kristus tidak akan sama dengan berhala. Penyembahan kepada Kristus tidak akan sama dengan berhala. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga kita sebagai pasangan yang seimbang. Janganlah kamu merupakan pasangan-pasangan yang tidak seimbang. Hai pemuda-pemuda, jangan terhanyut oleh karena cinta. Jangan terhanyut oleh karena kasmara. Jangan terhanyut oleh karena lope-lope yang ada di matamu. Tapi ingat bahwa pasanganmu haruslah orang yang membuatmu bertumbuh di dalam imanmu kepada Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara pemuda-pemudi yang di luar sana, kiranya melalui pemberitaan ini saudara-saudara, Anda dapat diberkati dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.